Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Yang saya hormati Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Batang, sahabat saya Pak Aqso Al-Hajj, Pak Kiai Haji, ini Pak Kiai yang banyak santrinya dan mudah-mudahan membawa keberkahan ketika saya ngitungnya baru 55 hari, sudah 56 ya, jadi saya paskan 55 hari, sudah 56 hari berada di Batang. Sahabat-sahabat saya, para pejabat utama di lingkungan kantor Kementerian Agama Kabupaten Batang, Pak Kasubag TU, Pak Wahab, teman-teman para kasih, penyelenggara, teman-teman para kepala KUA kecamatan se-Kabupaten Batang yang saya hormati, para pengawas madrasah, pengawas PAI yang saya hormati, para penghulu apa penghulu? Kalau kata MC tadi penghulu, penghulu ya. Penghulu, para penghulu, ketok batangnya, tidak putih batang, penyuluh, teman-teman para kepala madrasah, baik madrasah Ibtidaiyah negeri, madrasah Sanawiyah negeri, madrasah Aliyah negeri, guru RA yang luar biasa. Saya kalau lihat dengar lagunya teringat masa-masa saya aktif di Pramuka. Dan saat ini saya masih aktif di Pramuka. Itu salah satu yang membuat kita merasa nyaman. Karena Pramuka itu meskipun dia kebingungan dengan dirinya sendiri, ojo diceritakan Bang Pramuka ya. Dari dulu itu acaranya mencari jejak terus. Jadi sejak saya jadi siaga sampai saya jadi pembina, sekarang saya itu cari jejak terus gitu. Tetapi yang asik di Pramuka itu di sini senang, di sana senang. Saya berharap juga Pak Aqso di Brebes senang, di sini senang, nanti dimanapun nanti juga senang gitu. Teman-teman semuanya, segenap ASN, Kementerian Agama Kabupaten Batang, baik yang pada saat ini berada di ruangan ini maupun yang mengikuti dimanapun saudara-saudara saat ini berada, semuanya yang saya hormati, saya cintai, saya banggakan. Kita bersyukur jadi pegawai negeri, kita bersyukur jadi ASN. ASN itu isinya dua, satu pegawai negeri sipil dan yang satu adalah pegawai pemerintah dengan perjanjian kontrak. Kita tentu akan menggerakkan ke sana sesuai dengan aturan, sementara kita yang ada belum ada pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, yang ada baru pramubakti. Tetapi siapapun kita yang berada di Kementerian Agama, apakah itu pegawai negeri maupun bukan pegawai negeri atau non PNS, ada sebutannya G guru B PNS, GB PNS, gitu ada yang menyebut begitu, ada yang menyebut non PNS, tapi kita semuanya adalah keluarga besar Kementerian Agama. Bapak dan Ibu yang saya hormati, saya berkali-kali di banyak kesempatan ingin mengajak kita semua dengan jernih sebagaimana majeng kita itu bermuhasabah, merenungkan diri terhadap posisi kita di antara orang yang bisa mendharma baktikan, berkhidmah kepada masyarakat, kepada umat di Kementerian Agama, kita yang terpilih. Entah melalui jenjang pengabdian, jenjang penggajian atau yang lain. Kesempatan untuk berbakti kepada masyarakat ada di banyak tempat. Tetapi kita dikodratkan berada di Kementerian Agama. Tempat yang sesungguhnya andai kata kita tidak digaji sekalipun, kegiatan yang kita lakukan ini tetap saja kita lakukan. Kita membina masyarakat, kita jadi guru ngaji, kita jadi pendakwah, kita mengajak kepada kebaikan, kita mendorong, membantu kegiatan-kegiatan keagamaan, apakah itu majelis taklim, apakah itu wakaf, apakah itu zakat, dan seterusnya. Andai kata kita tidak digaji, kita pun sudah melakukan itu. Nah sekarang kok kita melakukan itu sebagai kewajiban kita, seorang muslim, muslimat, loh kok isih dibayar? Jangan-jangan engkau ganjarannya ning kono hilang. Apalagi kalau kemudian kita menangkapnya, kita mengambilnya itu sebagai amanah, sebagai tanggung jawab.
Maka sebaiknya menurut saya kita lebih cermat lagi, kita lebih hati-hati lagi di dalam mengelola amanah, mengelola tanggung jawab ini. Sudah begitu pekerjaan yang seharusnya kita lakukan dengan segala kerelaan itu, yang kemudian itu menjadi sasaran kinerja kita sebagai ASN, sebagai PNS, bila kita bandingkan dengan instansi lain, jauh lebih mudah, jauh lebih menyenangkan, jauh lebih nyaman bekerja di Kementerian Agama. Meskipun mungkin di tempat lain menyediakan bayaran, menyediakan honor, gaji yang besar. Di perusahaan milik negara misalnya. Tentu gajinya Kakanwil Provinsi Jawa Tengah, Kakanwil Kementerian Agama dibanding dengan Direktur PLN Jawa Tengah misalnya begitu, ya mungkin nggak sebanding. Kita kalah jauh. Tapi kalau lihat pekerjaannya, untung kita jadi pegawai Kementerian Agama. Kalau kita jadi pegawai PLN misalnya yang gajinya besar itu, ya mungkin ya kalau pas kebagian lagi nyekel kabel itu, yang belum ada strumnya. Kalau ada strumnya, ya kalau kabelnya lagi di tempat yang rendah, kalau kabelnya di sutet di atas sana. Kita bayangkan betapa orang untuk memberikan pengabdian kepada masyarakat, bangsa dan negara, rekosone koyok ngono kuwi. Ya kalau sehari dua hari, berhari-hari dari mulai masuk sampai pensiun, butuh waktu puluhan tahun, 20 bahkan sampai 30 tahun, bahkan bisa lebih. Alhamdulillah, kita kok tidak sebahaya itu pekerjaan kita gitu. Apalagi bandingkan dengan polisi misalnya Polantas. Andai kata penjenengan sekarang ini jadi polisi lalu lintas, penjenengan sedang ngapain sore hari ini? Gitu. Bukan mukmennya kok mukmen. Kita lagi ngurus korban kecelakaan yang berdarah-darah, yang perutnya sobek lah, yang kakinya potol lah, yang kepalanya pecah lah, dengan segala hormat. Ya kalau sekali dua kali, setiap hari, stres nggak kira-kira? Dengan pekerjaan yang sebegitu beratnya. Kita seringkali melihat hanya kepada orang lain dan mungkin benar kata pepatah, orang sering melihat rumput di kebun tetangga terlihat lebih hijau dibanding rumput di kebun sendiri. Alhamdulillah kita berada di Kementerian Agama. Kanan kiri kita, teman-teman kita adalah orang-orang baik. Kalau enggak ustadz ya ustadzah. Kalau enggak mubaligh ya mubalighah. Pendek kata yang kita temui sehari-hari adalah orang saleh dan soleha. Yang kalau ketemu tutur katanya adalah tutur kata kebaikan. Assalamualaikum, waalaikumsalam, gimana kabar? Alhamdulillah. Gitu. Jadi besok adakan pengajian, insya Allah. Gitu. Nah itu putranya itu sekarang udah lulus, alhamdulillah. Gitu. Kata yang terucap adalah kata-kata kalimah-kalimah thayyibah. Di tempat lain ketemu temannya misuh duluan. Gitu. Coba bayangkan di tempat-tempat yang lain di tempat itu. Betapa nyamannya kita bekerja di Kementerian Agama. Sudah di Kementerian Agama, kita di Kementerian Agama Republik Indonesia. Ngurus agama di negeri yang dimanjakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa Allah memanjakan negeri kita ini. Tanahnya diberi tanah yang subur makmur, lautnya diberi laut yang damai, yang kaya, gunungnya, hutannya. Bahkan matahari itu saya kira paling bersahabat dengan Indonesia. Sehingga nggak pernah ada kegadokan, ketidaksesuaian antara pelajaran fikih dengan terbit dan tenggelamnya matahari. Di tempat lain pelajaran yang diterima di dalam fikih, puasa itu nanti buka puasanya ketika matahari sudah mulai terbenam. Di satu tempat jamnya sudah jam 20, jam 8 malam, mataharinya masih kelihatan. Itu jelas kayak sak kemeng dhewe lho itu. Jelaskan ini kudu buka apa ora. Kalau ngelihat jamnya sudah jam 8 malam. Puasanya sudah lebih dari 14 jam misalnya gitu. Tapi mataharinya masih kelihatan. Matahari di Indonesia itu menyesuaikan dengan pelajaran fikih kita.
Sedemikian Allah memanjakan kita, nek panas ora panas banget, sepanas-panasnya Batang masih ada tempat yang lebih panas dari Batang. Kalau dingin nggak ada yang sedingin-dinginnya kita, ada yang lebih dingin bahkan sampai bersalju sampai sekian derajat di bawah 0 derajat. Ini Indonesia kita. Sudah begitu orangnya, penduduknya, warga negaranya orang-orang yang gemar bersahabat, yang rukun, yang menenggang antara satu dengan yang lain, yang tiba-tiba dalam satu kampung saudara semua. Saya kira antara kampung saya dengan Batang nggak beda. Kalau kemudian tiba-tiba sekampung itu saudara kita semua, badhe tindak pundi Pak D, saking peken Bude, nembe wangsul Mas, sekolah Mbak. Kenapa tiba-tiba kanan kiri kita menjadi Pak D kita semua, menjadi Bude kita semua, menjadi Mas dan Mbak kita semua? Nggak ada di negeri lain kecuali di Indonesia kondisi yang kayak begini. Belum lagi soal bagaimana kita mengamalkan ajaran agama. Hanya di Indonesia kita sangat merdeka dalam urusan agama. Sekali merdeka, merdeka sekali. Sampai kadang-kadang kebablasan, saking merdekanya. Hanya di Indonesia fatwanya presiden, fatwa kepala negara, keputusan pemerintah bisa bisa disulayani oleh warga negaranya dan nggak apa-apa, nggak masalah. Dan itu tidak terjadi di negara-negara Islam misalnya yang lain. Pemerintah mengumumkan bahwa puasanya besok pagi. Sebagian mengumumkan saya puasanya hari ini. Sama-sama diumumkan di koran, sama-sama diumumkan di televisi, sama-sama dilaksanakan di masyarakat. Dan hanya di Indonesia itu tidak jadi masalah. Dan kadang-kadang, bahkan ini agak berlebihan saya kira yang kebablasan itu. Hanya di Indonesia ada ceramah keagamaan sambil mencela-cela bahkan Kepala Kanwil Kementerian Agama, bahkan lebih dari itu Menteri Agama, bahkan lebih dari itu Presidennya. Coba Anda bayangkan itu terjadi di negara lain. Sebelum mangap sudah dipotong lehernya gitu. Ini kebebasan yang ada di negeri kita. Di negeri ini orang boleh membuat kelompok, membuat organisasi berdasar agama sesuai dengan pahamnya. Nggak harus sama dengan kepala negara, nggak harus sama dengan menteri agama paham keagamaan. Di negeri kita bahkan kemudian boleh berpolitik berbasis agama. Banyak kepala-kepala daerah terpilih dari organisasi politik yang berbasis agama. Dengan model seperti ini maka terbuka kompetisi yang sehat. Siapa yang berkualitas, siapa yang bisa merebut hati umat, dialah yang nanti akan menjadi pemimpin. Pak Bupati kita, alumni IAIN ya, alumni madrasah, pengurus Gerakan Pemuda Ansor, meskipun partainya tidak berlandas agama, nasionalis. Gitu. Kita punya Gus Yasin, wakil gubernur, Kiai, alumni Timur Tengah, yang fakih betul dalam hal agama. Bahkan di puncaknya kita punya Ketua Majelis Ulama Indonesia yang jadi wakil presiden. Dan sebagainya dan sebagainya. Di tengah masyarakat kita, pesantren-pesantren tumbuh dengan sangat baik. Menjamur berkembang seperti jamur di musim penghujan. Saking banyaknya. Madrasah-madrasah kita nolak-nolak murid. Mudah-mudahan Batang sudah begitu juga. MTSN. Di tempat lain banyak sekolah tutup, ada SD tutup, ada SMP tutup. Madrasah-madrasah kita makin diminati. Kalau toh tidak sekolah ke madrasah, ya sekolah ke sekolah. Sekolah ke madrasah, saya susah nyebutnya itu. Kalau tidak belajar ke madrasah, mereka belajar di madrasah. Dan yang diminati adalah sekolah-sekolah yang berbasis agama.
ada SDIT, ada SMPIT, dan sebagainya. Yang notabene, guyonan saya, jelas terpadu, tapi diikuti banyak orang. Kalau terpadu antara ilmu agama dan ilmu umum kita sudah tahu. Tapi kadang-kadang yang kadang luput dari perhatian kita, terpadunya juga tergantung pada uang. Terpadu juga gitu. Disiapkan sekolah gratis oleh pemerintah, malah nggak mau. Pilih sekolah swasta yang bayarnya mahal. Dan itu agama diajarkan di situ. Ini masyarakat kita. Ini perkembangan agama yang kita syukuri. Saya sering secara ekstrim mencontohkan. 29 tahun yang lalu saya masuk di Kementerian Agama, jadi pegawai Kementerian Agama. Teman-teman saya perempuan di Kementerian Agama, Departemen Agama waktu itu nggak ada yang pakai jilbab. Kata di seksi urusan agama Islam di tempat saya dulu ditugaskan, pegawai perempuannya nggak pakai jilbab. Hari ini jangankan kok pegawai Kementerian Agama, pegawai bank, polisi, tentara, jaksa, hakim, kepala-kepala daerah yang perempuan, sampai bakul ayam di semua pasar pakai jilbab semua. Dulu orang mau pakai jilbab ribut nggak karu-karuan. Yang katanya dipakai ijazah nggak sah, yang katanya kalau kupingnya nggak kelihatan ijazahnya nggak diakui lah, dan sebagainya dan sebagainya. Ini kondisi nyata pembangunan bangsa kita. Dunia nyata. Tapi di dunia maya dinarasikan hal-hal yang seolah-olah berkebalikan dari apa yang saya sampaikan tadi. Yang menyebutkan katanya Islam dalam kondisi terjepit, masa depan agama dalam posisi terancam dan sebagainya. Dari mana itu dilihat? Tinggallah kemudian teman-teman semua, kita meningkatkan kapasitas dan kapabilitas kita untuk kita bersama-sama memenangkan percaturan kehidupan dunia yang memang oleh Allah disebutkan laibun walahwun. Kalau nggak ngerti ilmunya, kalau nggak menguasai teknisnya, kalau nggak bisa taktiknya, ya kita kalah. Nah, untuk bisa begitu, kita mesti belajar. Nah, kita ini salah satu yang jadi problem kita ini malas belajar. Sudah ada misalnya, kalau kita bicara tentang penguatan muzaki, kita ada undang-undang tentang pengelolaan zakat. Yang dulu sudah ada undang-undang ini di Undang-Undang 38 tahun 99. Dan undang-undang itu yang mengantarkan saya jadi master hukum. Saya bedah undang-undang itu untuk bicara tentang birokrasi yang berkewirausahaan. Entrepreneurship birokrasi. Dan itu kemudian dilengkapi, disempurnakan dengan Undang-Undang 23 tahun 2011. Tapi banyak di antara kita, dan ironisnya, pegawai Kementerian Agama yang belum pernah membaca undang-undang itu. Sehingga kemudian di dalam pengelolaannya, ya terjadi hal-hal yang tidak ideal. Undang-undang itu bicara tentang pengelolaan zakat. Pasti undang-undang itu tidak bicara tentang hukuman orang yang tidak bayar zakat. Karena kita bukan negara agama. Tetapi siapapun yang mengelola zakat dengan tidak benar, baik karena kelalaiannya, apalagi karena kesengajaannya, maka dia bisa dikenai sanksi undang-undang. Dulu sebelum tahun 99 atau setidaknya sebelum tahun 2011, saya termasuk orang yang awur-awuran dalam mengelola zakat. Di kampung saya ada masjid kecil, saya bikin panitia zakat sendiri, saya kumpulkan zakat itu dengan panitia yang ada, saya distribusikan zakat itu sendiri, saya bikin SPJ-nya sendiri, saya bubarkan sendiri panitia zakat. Itu awur-awuran nggak karu-karuan itu. Nggak ada yang ngontrol, kecuali ya kesepakatan para pengelolanya ini. Padahal kita tahu, al-haqqu bila nizam yaghlibuhul batil binidam. Sesuatu baik, sesuatu kebaikan yang tidak dimanage dengan baik akan dikalahkan yang batil yang dimanage dengan baik. Coba kalau kemudian kita kembali kepada asasnya, hud min amwalihim shadaqatan. Siapa kira-kira yang diperintahkan untuk mengambil harta mereka itu? Hud itu kepada siapa?
Kalau setiap orang merasa diperintah, kita bisa bayangkan betapa kacaunya kalau semua orang jadi pemungut zakat dengan berlandaskan ambil harta mereka. Jangan-jangan yang ngawur bukan cuma saya, tetapi teman-teman yang tongkrongan di perempatan jalan, tiba-tiba pengen pesen spanduk, pesen MMA, tulisannya khudh min amwalihim, terus dodok-dodok minta zakat. Karena merasa diperintah oleh ayat ini. Sampailah kemudian kesadaran bangsa ini mengantarkan bahwa ini harus dikelola dengan baik. Tadi disampaikan capaian zakat kita 1 miliar 1,3 khusus Kemenak. Khusus Kemenak 1,3 per tahun. Ya lumayan lah. Ini cerita ini baru kita dapat sekarang. Padahal zakat sejak kita indil-indil sampai sekarang kita sudah tidak indil-indil lagi. Sejak dulu zakat sudah ada. Zakat zakat di Indonesia dikenal orang Indonesia baru tahun 99 atau tahun 2011. Tidak, dari dulu kita sudah itu. Tetapi sesuatu yang tidak dikelola dengan baik, ya kemudian kita tidak mendapatkan dampaknya dengan baik. Maka kemudian aturan itu menjadi jelas. Yang boleh ngambil itu negara. Sama dengan teman-teman para penghulu. Kalau semua merasa jadi wali hakim, merasa berhak menjadi wali hakim, alangkah kacaunya pencatatan kita, alangkah kacaunya, susahnya kemudian kita, maka dibuatlah aturan tentang wali hakim. Untuk di Indonesia, cara mengeterapkan itu seperti itu. Nah, kalau kemudian dia hakim, ya kalau hakim pengadilan agama masih lumayan. Hakim pengadilan negeri jadi wali hakim ya mungkin juga dia. Tapi kalau yang ngaku ini hakim garis, terus dia jadi wali hakim untuk nikah, nah itu. Kan banyak hakim di kita, hakim MTQ dan sebagainya. Nah, ini. Maka negara yang diberi kewenangan, ya misalnya dalam wali hakim yang orang yang tidak punya wali, walinya siapa? Sultan, presiden. Maka presiden punya wakil presiden di setiap kecamatan, jumlahnya bisa 1, bisa 2, bisa 3. Yang khusus nangani tentang orang yang tidak punya wali. Begitu juga kaitannya dengan zakat. Zakat mesti dikelola oleh lembaga independen. Karena kita bukan negara muslim, kita bukan negara agama. Maka dibentuk lembaga berdasar nilai-nilai syariat Islam. Yang untuk menjaga agar tidak bias, maka pegawai negeri dilarang menjadi pimpinan Basnas. Itu kata undang-undang. Begitu masih ada cerita, uang zakat dipakai untuk pembiayaan infrastruktur. Nah, ini mesti orang yang paling tidak ya mau ngoco judulnya, nggak mau membaca isinya. Dan saya berharap tidak ada pegawai Kementerian Agama yang malas untuk belajar, apalagi tentang aturan yang melingkupi pelayanan umat beragama. Meskipun kita mungkin bukan penyelenggara zakat wakaf, meskipun kita mungkin ada di madrasah, di pondok pesantren, di urusan haji, tetapi urusan peraturan mengenai keagamaan, saya berharap teman-teman semua menyempatkan diri untuk mempelajari dengan baik. Karena negara, maka lembaga itu kemudian namanya Badan Amil Zakat Nasional. Yang kemudian ada Badan Amil Zakat Nasional Provinsi, kemudian ada Basnas Kabupaten Kota. Aturan undang-undang. Karena kita memilih mengelola negara ini dengan cara demokrasi, ada peran serta masyarakat. Salah satu ciri dari warna dari demokrasi adalah peran serta masyarakat, maka kemudian diberi ruang itu kepada masyarakat. Jadi kewenangan dari Basnas bisa dicuil, bisa digempil sedikit, dan kemudian Basnas memberi kewenangan itu kepada lembaga-lembaga yang menurut ketentuan dan aturan boleh juga memungut dan mengelola zakat. Yang lembaga itu namanya LAS, Lembaga Amil Zakat. Jadi pasti LAS itu melalui Basnas, nggak ada LAS yang tidak melalui Basnas. Karena yang punya kewenangan mengambil, mengelola zakat adalah Basnas. Sebelum ada undang-undang nggak apa-apa, tapi setelah ada undang-undang, setidaknya setelah tahun 2011, maka pengelolaan yang tidak sesuai dengan undang-undang bisa dikenai sanksi.
Jadi kalau lembaga-lembaga dengan dengan tanpa terkoordinir, tanpa terkontrol, tidak dengan payung regulasi yang baik, mengumpulkan dana dan sebagainya, kita susah ngontrolnya. Tentu kita sangat senang, kita sangat merasa berbangga dengan sikap sosial masyarakat kita. Misalnya ada bencana, misalnya ada sesuatu, kemudian ada yang di perempatan mengumpulkan dari organisasi, dari lembaga dan sebagainya, dan seterusnya, atas nama apapun. Apalagi kalau kemudian atas nama zakat, kemudian ada mengumpulkan di, misalnya ini untuk nyumbang ke sana, nyumbang ke sini. Apa jaminan itu sampai di alamat? Apa jaminan bahwa yang kita kumpulkan itu akan sampai sebagai yang ditujuannya? Jaminannya ya husnudon kita, itu saja. Tapi ngontrolnya, siapa yang mau ngontrol? Lembaga atau organisasi itu bisa sangat insidental. Sehari dibentuk, besok sudah tidak ada. Tapi LAS tentu tidak. Nah, Basnas sebagai kelembagaan ini kemudian dalam operasionalnya, kalau LAS bisa membuka kantor cabang dan seterusnya untuk pelaksananya, maka BAS kemudian membentuk yang namanya UPZ, Unit Pengumpul Zakat. Jadi pasti SK UPZ itu dari Basnas. Pasti karena itu SK dibentuk Basnas, maka pengurus UPZ bertanggung jawab kepada Basnas. Unit pengumpul zakat, bukan unit pengelola atau pendistribusi zakat, bukan. Unit pengumpul zakat UPZ itu. Kalau dulu masjid-masjid bisa dengan gampang mengumpulkan, tetapi meskipun sekarang masih agak longgar mengumpulkan zakat, tetapi mengumpulkan zakat tanpa SK UPZ sesungguhnya riskan. Nah, hanya juga di peraturan Basnas, peraturan 2 tahun 2016, di situ disebutkan bahwa UPZ boleh mengusulkan pendistribusian zakat sampai dengan 70%. Jadi yang 1,3 miliar tadi mesti kita laporkan semua ke Basnas. Sambil kemudian entah nanti kesepakatannya apakah sebulan sekali atau 2 bulan sekali atau kesepakatan yang ada, kita ajukan rencana penyaluran zakat oleh UPZ Kementerian Agama. Tapi nggak boleh langsung, ini sudah saya ambil 70%, ini tinggal 30%, nggak boleh. Harus kita laporkan semua. Itu. Soal distorkan semua apa tidak itu soal itu, tapi laporannya semua. Nanti tinggal bagaimana kebijakan dari pengurus Basnas setempat. Nah, ketika menyalurkan itu, kita punya tanggung jawab, kita punya pedoman, nggak bisa suka-suka kita. Adakah di dalam pengumpulan itu uang di luar zakat, misalnya uang sedekah, uang infak, bisa jadi ada. Pasti di dalam mendistribusikan zakat, infak dan sedekah, kita tahu bersama, ada ketentuannya. Zakat, infak, sedekah mungkin lebih longgar peruntukannya, tetapi zakat pasti sudah ditentukan ini. Satu, ini tentang bagaimana itu kita kelola dengan baik. Dan tanda-tanda membaik sudah mulai terlihat. Di Jawa Tengah, untuk UPZ tingkat provinsi, yang bayar adalah para pegawai di tingkat provinsi, pegawai provinsi, kantor wilayah, kantor gubernur dan sebagainya, sekarang 56 miliar per tahun. Yang kemudian sudah bisa sekarang ini, yang terakhir kemarin kita dampingi untuk kita bisa membantu para pedagang kecil, teman-teman penyuluh ya. Kemarin kita mendampingi, siapa yang kemarin jadi pendamping ini mustahik produktif, ada ya? Gitu. Semua sudah jadi pendamping produktif. Terus nanti akan terus kita kembangkan. Itu. Meskipun angkanya untuk masing-masing pedagang baru 2 juta. Tapi sekarang yang sudah bisa kita bantu ada 2.300. 2.300 kali 2 juta itu ternyata banyak gitu ya. Dan sebagainya. Banyak yang sudah kita bantu. Beberapa kemarin yang kita motivasi untuk bahkan untuk pesantren-pesantren percontohan Covid kita bantu dari
Basnas. Banjir bantu dari Basnas. Tentu kemudian ketika membantu itu Basnas atau kemudian 70% yang ada di UPZ harus berpedoman kepada ketentuan-ketentuan syariat. 8 asnaf yang boleh menerima itu. Jadi membayar zakat melalui amil itu aman dari sisi kepentingan kita sebagai muzaki. Karena sudah ada orang yang menyiapkan diri sebagai amil. Karena ketika diangkat jadi amil, orang boleh mengundurkan diri. Saya nggak sanggup dengan tanggung jawab ini, udah saya mundur saja. Boleh. Nggak boleh orang dipaksa jadi amil. Bahkan untuk jadi pengurus Basnas, itu ketentuannya harus diumumkan di media, harus mendaftar, harus diuji, harus dapat rekomendasi dari Basnas pusat, sampai dengan di SK-kan oleh kepala daerah. Nah, kalau sudah ada orang yang siap begitu kan nyaman kita. Karena orang itu pasti sudah diseleksi menurut kapasitas dia, orang yang memang punya keahlian di dalam mengelola zakat, sehingga kita yakin pembayaran kita bisa tersalur kepada yang berhak menerima. Dan membayar kepada amil wis sak pase. Yang rada unik itu kalau kemudian zakat itu kita bayarkan kepada mustahik. Kita bayarkan langsung. Itu banyak risikonya. Satu, risiko kleru, ternyata dia bukan mustahik. Yang kedua, risiko hilang ganjarannya karena wis nyerahke dadak nyeluk wartawan, difoto, ya meskipun kita nggak tahu itu untuk ganjaran apa ora, tapi nek riak kan ganjaran iso hilang. Saya katakan bukan mesti hilang, iso hilang, bisa hilang. Tapi kalau diserahkan ke amil, apalagi kemudian kita hampir-hampir nggak kroso bayar zakat ini, tiba-tiba dipotong begitu. Yang dulu sebagian kita kalau dipotong itu rasanya berat, rasanya mengecil, berkurang, sakit, perih gitu. Sering saya sampaikan, gue nek dipotong secara umum, tapi zakat kan dipotong menurut ketentuan agama. Nek menurut ketentuan agama pasti bagus, pasti berkah. Dan kita punya banyak pengalaman dalam hal potong memotong. Tidak semua yang dipotong jadi kecil. Sebagian kita mengalami dipotong malah jadi gede. Karena menurut ketentuan agama. Dan kita kadang-kadang memperlakukan zakat itu tidak adil. Banyak di antara kita, teman-teman, terutama saya bicara tidak kepada para muzaki, saya bicara kepada teman-teman ASN Kementerian Agama, para khotib, para mubalighah ini, para dai-daiyah ini. Seberapa sering kita mengangkat tema zakat di dalam ceramah-ceramah agama kita? Rasanya itu kita bicara tentang zakat itu kalau di akhir Ramadan. Itu saja bicara tentang zakat fitrah. Di luar itu hampir nggak ada kita yang sengaja hadirilah pengajian dalam rangka mengumpas tuntas kewajiban zakat. Itu jamaah mungkin juga nggak datang gitu. Berapa banyak tulisan-tulisan yang dibuat oleh teman-teman penyuluh yang bicara tentang zakat bila dibandingkan dengan tema-tema yang lain. Sehingga zakat ini sempat mengalami makna, kalau dalam teori bahasa Indonesia namanya peyoratif, memburuk. Zakat yang mestinya artinya tumbuh, zakat yang mestinya artinya bersih, itu menjadi ya zakat artinya kelong, zakat artinya ya itulah yang tidak nyaman itu. Padahal arti sesungguhnya zakat seperti itu. Nah, maka menurut saya kita semuanya mesti melakukan itu dengan adil. Agar tidak terjadi fenomena orang mengejar sholat id ketinggalan subuh. Subuhnya kacau gara-gara ingin mengejar sholat id di alun-alun, di Masjid Agung, di pusat kota. Dan itu mungkin terjadi. Banyak terjadi. Subuhnya entah bagaimana. Yang antri mandi lah, yang pakai baju baru lah, yang pakai make up lah dan sebagainya. Kudungnya gonta-ganti dan sebagainya. Itu bisa terjadi. Orang nggak waspada terhadap zakatnya meskipun infak dan sodakohnya beres. Hanya di lingkungan kita, zakat itu ditawar, dinyang. Wah, saya ikhlasnya cuma 1%.
daripada 2,5% enggak ikhlas ya, wis lah karena nanti kantor ya 1,5%. Sejak kapan kita mulai menawar rukun Islam? Ya secapek-capeknya Pak Akso gitu ngurus Kementerian Agama Batang gitu ya. Ya maghrib tetap 3 rakaat, bukan kalau karena saya kepala Kemenak ya saya ikhlasnya 2 rakaat. Lu sholat itu lu rak dinyang gitu. Enggak ditawar, sampai di zakat kok ditawar gitu. Sejak kapan zakat menunggu keikhlasan pembayarnya? Enggak ada syarat membayar zakat harus ikhlas, enggak ada. Ikhlas enggak ikhlas, bayar zakat. Karena zakat ketentuannya hanya haul dan nisab. Jangan kemudian wah daripada enggak khusuk, mending saya enggak sholat sekalian lah. Lu khusuk kan urusan nanti gitu. Sholat kan kewajiban, soal sholatnya karo terkantuk-kantuk sholatnya karo ora teh ikhlas piye, sholat kan kewajiban. Zakat, sholat, puasa gitu. Untung secara sosial puasa kita itu sudah terkondisi menjadi kewajiban. Coba kalau itu mungkin puasa ya dinyang gitu. Lah tujokno kok ono puasa Ramadan. Jadi bisa jadi loh pegawai Kementerian Agama itu nggak pernah punya pengalaman puasa selain puasa Ramadan. Mungkin ada loh ya gitu. Mungkin. Ning wonge ra teko ning kene. Mungkin yang TV ngarepan di rumah-rumah itu. Jadi secara guyon saya pernah mengatakan berkembang itu aliran sesat. Rukun Islam itu tidak lagi 5, tapi 7. Syahadat, sholat, puasa, bayar beli rumah, beli NMAX, zakat itu nggak sih, tuku NMAX sih, gitu. Baru haji. Ini ngaco yang kayak begini. Di antara sahabat Nabi yang paling halus, yang paling paling lembut itu saya kira adalah sahabat Abu Bakar As-Siddiq, Khulafaur Rasyidin. Tapi di tangan beliaulah para pembangkang pembayar zakat diperangi. Zakat kedudukannya mestinya kita jaga sebagaimana kita menjaga sholat kita, sebagaimana menjaga syahadat kita, sebagaimana menjaga puasa kita. Tapi seringkali seperti itu. Bahkan yang menarik, andai kata orang yang meninggal itu diberi kesempatan untuk hidup lagi, kira-kira amal apa yang akan dia lakukan? Mau hajikah dia? Mau sholatkah dia? Tapi setidaknya kalau kita membaca Robbi laula akhartani ila ajalin qaribin fa asaddaq wa akum minas sholihin. Tuhan, kalau engkau beri jeda sedikit saja, kau tangguhkan sedikit saja tentang kematian itu, dia enggak katakan aku mau haji, aku mau sholat, enggak, fa asaddaq. Aku mau sedekah. Betapa zakat ini dirasakan betul manfaatnya oleh orang-orang yang meninggal. Tentu ini bukan kata Pak Akso, ini kata Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Mu'minun ayat 10. Ya kayak begini ini yang kita belum memperhatikan betul dengan energi yang seimbang antara kewajiban-kewajiban yang lain. Maka kalau di kantor kita itu sudah jalan dengan baik, maka saya nyuwun agar ini terus dijaga dan tidak mudah terpengaruh digeret ke sana sini yang akhirnya kemudian apa yang sudah baik ini menjadi mengendor. Justru kita ingin apa yang sudah baik ini kemudian meluas di tengah masyarakat. Kesadaran membayar zakat ini bisa tumbuh sehingga dari sisi kewajiban agama kita sudah bisa menunaikan, dan dari sisi yang lain kita akan mendayagunakan kemanfaatan zakat. Belum lagi kalau nanti kita bicara tentang bagaimana mendistribusikan, menyalurkan zakat. Siji tadi saya sampaikan, bayar dewe, disalurkan sendiri, tidak melalui amil, bisa keliru. Wong saya pernah menjumpai yang kayak begitu. Waktu saya di Kemenak Karanganyar masih ada beberapa guru yang TPG-nya nggak mau dibayar, nggak mau diambil zakat. Mudah-mudahan di Batang nggak ada yang kayak begitu. Dia bilang, Pak, saya sudah bayar zakat sendiri di kampung saya. Ibu-ibu itu, guru agama. Ibu bayarkan kemana? Lewat ambil? Enggak, saya salurkan sendiri Pak ke panti asuhan. Panti asuhan yang mana? Panti asuhan yatim piatu.
Jadi yang nerima siapa, Bu? Itu anak-anak yatim di situ. Ibu guru agama, iya. Anak yatim berhak menerima zakat, berhak, Pak. Berapa orang yang berhak menerima, berapa golongan yang berhak menerima zakat? 8 golongan. Ibu apal, Pak, coba sebutkan. Fakir, miskin, amil, gharim, sabilillah, ibnu sab. Mana yatimnya, mana yatimnya? Dihitung bolak-balik, dibolak-balik kok ngisor kok ngembuk. Terus pun Ibu, anak yatim berhak menerima zakat. Loh kayak betul enten toh, Pak? Loh mosok anak yatim nggak boleh menerima zakat? Bukan nggak boleh menerima zakat, tapi anak yatim bukan asnaf zakat. Nah, nanti kapan-kapan ada yang menjelaskan ini. Bukan anak yatim tidak boleh menerima zakat, tapi saya mengatakan anak yatim bukan asnaf. Kalau diniati untuk kepada anak yatim tentu salah. Dan nek sing salah pribadi kita, sing nanggung kan pribadi kita. Tapi nek sing salah amil, urusannya kan karo amil. Salah wis gelem dadi amil. Gelem dadi pengurus Basnas, gelem dadi pengurus UPZ. Nek ono klerune tanggung jawab. Wong gelem mengambil tanggung jawab itu kok. Pasti kalau anak yatim menerima bukan karena yatimnya, tapi mungkin karena fakirnya, mungkin karena miskinnya, atau mungkin karena sebab yang lain. Karena kalau soal anak yatim yang kaya banyak, bahkan Al-Quran itu menyebutkan banyak paklik itu ya, pakde itu yang kaya karena dia ngelola anak yatim. Anak yatimnya sugih, dhisik bapaknya sugih sawai pirang-pirang gitu. Nah, itu bahkan nek diopeni paklik itu melu mangan kok sawai ngene pakde ini, ngene sing meninggal itu boleh sepanjang terukur kan itu kan, yang ma'ruf yang baik. Jadi pasti bukan itu. Nah, hal-hal yang semacam ini maka mengelola melalui badan amil zakat menjadi penting. Dan kita perlu terus menjaga agar UBZ kita, Basnas kita kemudian berada pada ranah yang benar. Ada kekuatan lagi yang lebih besar dari zakat di dalam kekuatan filantropi keagamaan Islam, namanya wakaf. Kalau zakat itu idealnya begitu terkumpul segera habis. Karena zakat itu untuk segera menyejahterakan, nggak boleh ditumpuk-tumpuk. Sudahlah, pokoknya dalam waktu 3 tahun nggak ada penyaluran zakat. Duitnya mau dikumpulkan dulu biar banyak, nggak boleh. Tapi ada harta yang bisa didaya gunakan untuk kesejahteraan umat, tapi harta itu sama sekali tidak boleh habis. Namanya wakaf. Nah kalau yang segera habis saja begitu punya kekuatan yang begitu besar, apalagi wakaf. Maka kita beruntung sudah ada undang-undang tentang wakaf, Undang-Undang 41 tahun 2004. Saya juga berharap teman-teman membaca ini dengan baik. Jangan ngenteni Kakanwil yang menjelaskan. Lu kan terus sampai ini wakaf uang ini dipakai untuk ngaspal dalan gitu. Kan jadi ngaco kalau kemudian kita tidak memahami apa itu pengelolaan wakaf, bagaimana wakaf dikelola di negeri kita, apa itu namanya wakaf produktif, iso bedake mana wakaf produktif yang itu sejak tahun 2004 sampai kemudian karena itu belum jalan, kemarin kita mengadakan Gerakan Nasional Wakaf Uang. Gerakan Nasional Wakaf Uang itu hanya untuk nyemangati saja, setelah itu berlanjut, jangan cuma sekali itu. Ya bisa jadi sebulan sekali, bisa jadi 2 bulan sekali, atau setahun sekali. Wakaf dulu juga pernah ada pengertian yang sedikit, yang agak menyimpang karena Nadir merasa sebagai pemilik. Dalam batinnya itu kleru, membelok seolah-olah misalnya dia diserai tanah itu menjadi miliknya. Lu kan nyerahkannya ning Gusti Allah. Nyerahkannya kepada Allah. Dia itu hanya nadir, watcher, pengawas, agar ini tetap terjaga. Sehingga kemudian ada nadir yang kemudian agak abai. Lah kalau ada nadir yang abai, apalagi kemudian ada nadir yang nakal, jadi itu dia sago, sawah itu akan diuruk, akan dibikin masjid. Tapi itu sudah 2, 3, 5 tahun yang lalu sampai hari ini belum juga terwujud. Wakifnya kan iso gregeten.
Apalagi kalau kemudian, ini contoh ekstrim saja, ini saya kira tidak terjadi di dunia nyata, tapi potensi ke sana bisa saja terjadi. Yo ditanduri pari, ya terus pari ini ya dipanen karo nadir, ya terus dinggo mangan karo nadir, dinggo ngopeni sak omahe dan kayak begini. Lebih aja gitu. Opera mesake nadir yang nggak ngerti kayak begini nih. Opera wakife arep gregeten, dan nek wakife gregeten terus gimana? Maka dibuatlah aturan. Kalau kemudian ada pengelolaan wakaf yang tidak benar, sehingga kemudian wakilnya Gusti Allah siapa? Wakilnya Allah untuk mengelola tanah dan harta benda wakaf itu siapa yang mengelola? Adalah kemudian sebagaimana zakat dikelola oleh Basnas, Badan Amil Zakat, ada namanya BWI, Badan Wakaf Indonesia, yang dia punya kewenangan ngontrol, bahkan dia berwenang untuk menegur, berwenang untuk memberhentikan, berwenang untuk mengganti nadir yang enggak benar. Untuk apa? Agar harta benda wakaf, entitas keagamaan punya Allah ini terjaga sebagaimana niatnya. Begitu juga kaitannya dengan wakaf uang. Belum lagi nanti kaitannya dengan teman-teman, saya kira tadi juga disampaikan oleh Pak Kepala, kita akan punya PLHUT, Pusat Layanan Haji dan Umroh Terpadu, dibiayai dari SBSN. Saya berharap teman-teman juga belajar tentang SBSN agar juga tidak salah-salah di dalam menangkap. SBSN itu perangkat, singkatnya itu kalau kita menyebut dalam ilmu dasarnya adalah sukuk, surat berharga negara. Negara kita mendasarkan pengelolaan keuangan pada dua kaki konvensional dan kaki syariah. Ada yang dikelola bank perbankan konvensional juga ada, perbankan syariah juga ada. Dan aktivitas-aktivitas yang lain. Ada surat berharga, sukuk yang konvensional yang ada, yang syariah juga ada. Yang syariah tentu kita sudah punya namanya Badan Syariah Nasional, yang di situ kemudian menggaransi dan kemudian kalau dalam bahasa Basnas tadi dia menyiapkan diri untuk menggaransi bahwa praktek syariah, keuangan syariah yang ada di negeri kita sudah benar-benar sesuai dengan syariat. Nyenung kene kan di situ. Jadi tanggung jawab itu sekarang sudah ada yang mengambil tanggung jawab itu. Ya ibaratnya sholat, ketika orang sudah siap jadi imam, kan dia tahu konsekuensi dan tanggung jawabnya. Maka tenanglah makmum itu ketika dia ada imamnya. Begitu juga kaitannya dengan lembaga syariah nasional ini. Di situ kemudian ditentukan kriteria. Siapa yang boleh ngambil sukuk, ngambil surat berharga negara? Siapa saja termasuk kita. Saya kira sebagian dari kita ada yang sudah, tapi kalau ngaku kan agak sungkan juga, yang mungkin dihubungi perbankan, ini negara mau bikin surat berharga, kalau bapak mau beli, ibu mau beli, silahkan. Nah, di antara itu di dana pengelolaan haji yang kita tahu bersama, itu tidak ada di Kementerian Agama. Uang haji tidak dikelola Kementerian Agama. Uang haji dikelola oleh badan independen, namanya BPKH. BPKH, sebagaimana dulu Kementerian Agama, mengikut sertakan untuk membeli sukuk itu, membeli surat berharga syariah negara itu. Nah, penerbitan surat berharga dikomunikasikan dengan Bappenas. Kita punya program apa saja yang kira-kira bisa dibiayai secara syariah mana saja. Itulah yang kemudian ditawarkan kepada bangsa ini dan siapapun bisa mengambil itu. Yang di situ kemudian tidak dijamin di dalam transaksi syariah itu tidak dijamin tidak mengalami kerugian. Itulah yang kenapa kemudian hari ini dengan pengelolaan yang baik, maka dana haji itu bisa berlipat-lipat keuntungan. Kita kemarin madrasah kita yang sudah SBSN ada. MTS man? Belum ya. KUA sudah ada ya. KUA sudah ada 5 KUA. Coba lihat siapa yang diuntungkan dengan SBSN itu. Satu, kita, Kemenak, pemerintah, karena kantornya jadi bagus. Teman-teman yang lola buat neraca BMN menjadi, kita tambah kaya, karena dulu KUA itu harganya mungkin cuma 20 juta, sekarang harganya bisa 2 miliar, bisa 3 miliar. Keuntungan kita, teman-teman kita bekerja lebih nyaman dengan kantor yang baru.
Kita lebih pede karena kantor kita gagah. Siapa yang dapat keuntungan kedua? Masyarakat luas. Meskipun kadang-kadang ini penghulu bersungut-sungut. Gitu ya. Ini gara-gara kantornya bagus, sekarang nggak ada orang bedolan. Semuanya pengen nikah di KUA. Gitu. Apa KUA-nya dijelekin aja ya? Nah, gitu. Jadi ada yang iseng itu digawe orang menarik. Bendora gitu. Bendora nikah neng KUA gitu. KUA kita. Jadi dengan kondisi bangunan yang baik, dengan suasana pelayanan yang baik, masyarakat diuntungkan dengan pelayanan itu. Keuntungan yang ketiga apa? Siapa yang untung? Jamaah haji yang uangnya digunakan untuk pembiayaan SBSN. Kenapa dia untung? Karena dia hanya membayar separuh dari yang sesungguhnya harus dia bayar. Teman-teman yang pernah jadi TPHD, tim pembimbing haji daerah, tahu kalau biaya haji tahun lalu misalnya 2019 74 juta. Kenapa dia bayar 74 juta? Karena dia bayar tahun itu, berangkat tahun itu. Beda dengan jamaah haji, dia bayarnya 10 tahun yang lalu. Bukan 28 tahun Pak, bukan 28 tahun itu baru setor sekarang masih itu. Jadi ada orang yang bayangkan, itu uang kan sudah terkumpul selama 28 tahun. Enggak, uangnya baru terkumpul selama 11 tahun atau 12 tahun sekarang. Yang 28 atau 29 itu uangnya baru datang hari ini. Untuk keberangkatan dia kalau sekarang 29 tahun yang akan datang. Apa keuntungannya? Dia hanya membayar 36 juta dari yang seharusnya 74 juta. Uangnya yang 25 juta yang digunakan untuk setoran awal itu dikelola oleh BPKH. Mestinya bukan saya yang menjelaskan tentang ini, BPKH. Tapi seringkali kan masyarakat ngertinya itu Kementerian Agama. Keuntungan seperti inilah yang kemudian dinikmati oleh semua. Jamaah hajinya untung, masyarakatnya untung, pemerintahannya juga untung. Secara syar'i sudah digaransi bahwa ini ada ketentuan yang diikuti, tidak ada ketentuan yang dilanggar. Ini bagian yang saya minta teman-teman semua untuk tidak hanya membaca judul, tapi juga mau mempelajari, mau bertanya kepada ahlinya, mau bertanya kepada yang berwenang, sehingga kemudian kita mendapatkan kondisi yang jernih, kondisi yang senyatanya sedang ada di tengah-tengah kita. Baik itu yang tadi saya gambarkan tentang kondisi keagamaan kita yang sering kadang-kadang dinarasikan seolah-olah kondisi keagamaan kita sedang tidak baik, padahal sesungguhnya kondisi keagamaan kita sangat-sangat baik. Bagaimana kita mengelola zakat kita dulu. Jadi sebelum ada undang-undang, apakah itu undang-undang zakat, apakah itu undang-undang wakaf, bahkan undang-undang penyelenggaraan haji. Undang-undang penyelenggaraan haji luar biasa. Kepala kantor imigrasi belum tentu muslim. Tapi begitu ada pelayanan haji terkait dengan paspor, maka semua kepala kantor imigrasi apapun agamanya berkewajiban mensukseskan penerbitan paspor haji. Menterinya bahkan mungkin bukan muslim. Begitu juga yang nangani Garuda, yang nangani kesehatan, yang nangani ini dan itu, belum tentu itu muslim, kepala puskesmas dan sebagainya. Tetapi begitu bersentuhan dengan pelayanan haji, orang tidak melihat agamanya apa. Dia melihat bahwa ini kewajiban undang-undang yang harus dijalankan. Sehingga alhamdulillah dari waktu ke waktu pelayanan haji kita tambah hari tambah baik. Dan kita mendapatkan indeks pelayanan yang terbaik di antara pelayanan-pelayanan pemerintah yang lain. Ini keuntungan kita punya negara yang di dalam negara itu nilai-nilai dasar ideologinya mencantumkan nilai-nilai keagamaan, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yang kemudian meniscayakan di dalamnya ada Departemen Agama yang kemudian menjadi Kementerian Agama, yang kita ada di dalamnya. Maka saya berharap kita semua sebagai pelayan umat, kita sekalian untuk tidak lelah, terus belajar, terus meningkatkan kemampuan profesionalitas kita di bidang kita masing-masing. Dan harapan dari Gus Menteri, beliau ingin agar tampil wajah baru Kementerian Agama. Mungkin ada hal-hal yang dulu sudah kita anggap baik, tetapi konon di atas langit masih ada langit. Kemarin beliau mengkritik, kenapa sih bangunan KUA mesti lancip-lancip begitu?
Kenapa bangunan madrasah asrama mesti kotak-kotak begitu? Gaya bunder kan nggak apa-apa. Kenapa sih catnya harus hijau? Hijau tua, hijau muda, kan warna banyak, Mejiku Hibiniu. Nah, gitu. Karena beliau di mimbar kan nggak mungkin kita potong kan. Nah, begitu hari berikutnya itu beliau sampaikan pada hari Sabtu sore. Minggu paginya ketika makan pagi saya dampingi beliau, saya sampaikan bahwa itu ada prototipe yang ditentukan oleh pusat. Gitu. Apa kata beliau? Seragam-seragam niku model dhisik Pak Kanwil. Sakniki modelnya harmoni. Saya nggak ngelarang cat hijau, tapi kan tidak harus semuanya dicat hijau. Saya juga nggak ngelarang, tapi kan nggak harus semuanya lancip-lancip begitu bunter-bunter, yo entuk. Nah, ini menjadi tantangan kita. Jadi ke depan teman-teman semua, kita berhadapan dengan dunia baru, dunia yang berubah, sementara cara berpikir kita, cara bekerja kita sering masih pakai cara berpikir dan cara kerja masa lalu. Kita sudah dorong untuk bisa mendapatkan, kalau sekolah itu, Pak Kepala Madrasah, Bu Kepala MI, itu kita punya akreditasi. Kantor ini punya akreditasi. Dan akreditasi namanya adalah reformasi birokrasi. Pintunya namanya zona integritas. Nilainya B dan A. Kalau nanti diakreditasi nilainya B, maka B itu dibahasakan WBK, wilayah bebas dari korupsi. Nanti setahun akan diakreditasi lagi. Kemudian kalau kita sukses berhasil, maka kita akan menjadi WBBM. Itu kalau sekolah madrasah itu akreditasinya A. Wilayah birokrasi bersih melayani. Kita nggak mungkin niru saudara-saudara kita yang bikin warung di pinggir jalan dan kemudian nenggon tendanya ditulis dijamin halal, 100% halal. Tapi nggak pernah ada yang lihat, nggak pernah ada yang ngukur. Pengakuan sepihak. Nggak mungkin madrasah akreditasi A, tapi kapan ini asesornya datang? Belum pernah. Nah, ini dapatnya dari mana? Ya tak hitung-hitung sendiri gitu. Ya mungkin kita sudah, zona integritas kita sudah jalan, WBK kita sudah jalan, tapi kita harus siap dinilai, siap dilihat oleh orang lain. Batang kapan ini Pak Wahab? 2022 ya? 22. Nanti Pekalongan, Tegal, ini sudah. Kemudian di sana Cilacap, ada 15 satker yang tahun ini kita harapkan bisa WBK, termasuk Kanwil. Jadi Kanwil juga masih banyak yang harus dibenahi. Maka mumpung masih 2022, saya nyuwun Pak Kepala Kemenak dan teman-teman semua bergerak cepat. Sekarang bukan yang besar mengalahkan yang kecil, bukan yang pinter mengalahkan yang bodoh, bukan yang kaya mengalahkan yang miskin. Yang cepat mengalahkan yang lambat. Cepat, bukan tergesa-gesa. Beda antara cepat dan tergesa-gesa. Kita dulu mengenal namanya cerdas, cermat, cepat, tepat. Jadi kebat, ning ora kliwat. Ini tuntutannya sekarang. Harus cepat, harus bergerak cepat. Anda boleh ngos-ngosan, Anda boleh kadang-kadang merajuk, kadang-kadang sedih, kadang-kadang itu. Tapi satu yang tidak boleh sekarang ini, tidak boleh capek. Karena Gus Menteri kita nggak capek. Saya mengikuti beberapa kegiatan beliau sejak awal, hari pertama beliau diangkat, dilantik jadi menteri, malamnya sudah ketemu dengan kita dan berhari-hari kita berkegiatan. Sampai berakhir kemarin di Batang, waktu itu masih PLT Pak Wahab. Sampai sore itu, berhari-hari. Kemarin 3 hari berada di Solo beliau dengan full kegiatan. Yang terakhir kemudian kegiatan di Pekalongan yang kemudian beliau berbaik hati, Pak Kanwil kayaknya sudah ngos-ngosan pun jenengan istirahat mawon. Saya ke Pekalongan sendiri. Dan saya minta Pak Kasiman untuk menjemput beliau di acara, meskipun beliau tidak mengizinkan, karena maksudnya adalah kunjungan inkognito. Tantangan kita begitu. Jadi kita nggak boleh, saya mengundang teman-teman kreatif, bisa dari guru MI, bisa dari guru RA, bisa dari perencana, bisa dari anak-anak muda, penyuluh dan sebagainya. Ayo lakukan apa yang bisa kita lakukan yang terbaik untuk melayani umat beragama di Batang. Jangan terpaku pola-pola lama, temukan cara-cara baru, gaya baru. Saya senang tadi ada lagu tuh nyemangati kita. Kadang-kadang kita mau bergerak itu kena gaya gravitasi. Pirsa gaya gravitasi?
Kayak tarik bumi itu. Bumi itu punya tabiat nggeret kita sampai menyerai kita. Ini urung ambles tekan bumi awake dhewe digeret terus. Kita lari digeret agar kita jalan nggak usah lari. Alah ngopo mlayu banter-banter. Duduk kepala ya mlayu banter-banter. Ben pak kepala wae. Sok-sok ya ada kayak begitu itu. Sudah jalan pelan itu masih ada yang gondeli itu. Kalau nyambut gawe sregep karo ora sregep gajine padha ae. Meneng lah wis meneng. Sudah berdiri masih digeret lagi oleh si gravitasi tadi gitu. Lungguh lah apa? Ngadeg lah kesel. Sudah duduk digeret lagi gitu. Untuk berbaring. Berbaring masih digeret lagi untuk tidur. Tidur digeret lagi sampai nek urung ambles nang jero bumi, belum selesai dia geret kita. Itu namanya malas, bin wegah, bin aras-arasen. Dan itu tidak boleh terjadi di kita. Karena kalau tidak, maka kita akan ketinggalan dan akan ditinggal. Dan itu tidak boleh terjadi. Dulu, para pendahulu kita dengan segala keterbatasan fasilitas, mewariskan Kementerian Agama dengan begini bagusnya kepada kita. Nah sekarang kita, dengan berlimpah fasilitas dan kemudahan, apa yang akan kita wariskan untuk generasi mendatang, yang kondisinya membayangkan saja kita nggak sanggup. Sok kira-kira 5 tahun kas, piye cara belajar? Gimana cara orang bekerja? Anak-anak kita kalau ditanya, sok gede dadi apa? Banyak yang tidak menjawab, nggak tahu. Karena besok bukan soal jadi apa, tapi soal bisa apa. Anak-anak yang sekarang di MI, di MTS, di Aliyah, bahkan di perguruan tinggi, kita ajari untuk satu pekerjaan yang pekerjaan itu sekarang belum ada. Nah, kalau kita santai-santai, kita akan dikutuk oleh generasi penerus kita sebagai generasi pendahulu yang tidak bertanggung jawab. Maka kita tidak ingin itu terjadi. Kita kalahkan sikap wegah aras-arasen itu tadi dengan semangat yang baik, dengan kekompakan yang baik, saling asah, asih dan asuh. Pasti semua orang punya kekurangan, semua orang punya keterbatasan. Tapi kalau kita hanya fokus pada keterbatasan dan kekurangan, kita tidak pernah bergerak. Tapi kalau kita mau saling bantu, saling menguatkan, insya Allah kita adalah tim yang punya kekuatan yang besar. 800 pegawai kita, 803 pegawai kita, kekuatan yang tidak sedikit. Se-Jawa Tengah ada 26.000 pegawai se-Jawa Tengah, kekuatan yang besar. Tapi kalau kekuatan ini kemudian tidak bersinergi, kekuatan ini sibuk dengan dirinya sendiri, asik melayani dirinya sendiri, menikmati fasilitas untuk kenyamanan dirinya sendiri, maka masa depan yang suram itu sedang mengancam. Dan kita tidak ingin apa yang jadi ancaman itu jadi kenyataan. Maka saya ingin mengajak kita semua bersemangat, semuanya kita pelajari dengan baik, kita dalami dengan baik, kita temukan cara-cara terbaru untuk bagaimana kita bisa menyelesaikan tantangan-tantangan masa kini, sembari kita menyiapkan kondisi untuk masa depan generasi penerus kita dengan baik. Bentuk-bentuk aplikasi, bentuk-bentuk pelayanan yang sekarang bisa dilakukan dengan tidak perlu tatap muka langsung, segera tempuh itu. Data-data yang masih berserakan di sana-sini segera bereskan. Sehingga kemudian apa yang menjadi tantangan ke depan, misalnya tentang digitalisasi, kalau kita bicara tentang 4.0, kita tahu bersama setelah ada revolusi industri, mesin uap dan sebagainya, kita kemudian di 2.0 ketemu dengan listrik, 3.0 kita bertemu dengan komputer, 4.0 kita bertemu dengan internet. Dan sekarang sudah mulai ke 5.0. Ketika nanti data itu tidak lagi ada di tangan kita, data itu nanti akan ada di langit. Sehingga kalau kita sekarang bangga dengan PTSP, pelayanan terpadu satu pintu, kita sudah mulai berpikir PTSL, pelayanan terpadu satu langit. Tidak perlu atap, tidak perlu pintu. Dan itu sudah kita lakukan. Sudah kita lakukan. Jadi sudah banyak, saya kira nanti Batang juga harus bisa menemukan beberapa mungkin bahkan banyak titik. Masyarakat nggak perlu datang ke kantor kita. Cukup melihat langit, bercerita kepada langit, biarkan langit bercerita kepada kita. Tentang apa maunya masyarakat itu.
Kita olah apa yang dimaui masyarakat itu di kantor kita, kemudian kita kirim kepada langit, biar langit yang akan mengirimkan kepada orang itu produk layanan kita. Sambil dia ngopi, makan jagung rebus, makan singkong goreng, makan pisang goreng, dia kemudian bisa menerima layanan kita di rumahnya, di terasnya, bahkan di kamar tidurnya, nggak perlu datang di Kemenak. Asal dia punya paketan internet, dia punya scan, dia punya printer, maka layanan kita sudah bisa dicetak di rumahnya sendiri. Dulu sakral sekali yang namanya akte kelahiran, yang namanya KK, sekarang KK akte kelahiran, orang mau nyetak silahkan cetak sendiri kalau butuh. Kementerian-kementerian yang lain, lembaga-lembaga yang lain sudah seperti itu. Kalau kita cara berpikir, cara bekerjanya masih dengan cara lama, pasti kita ketinggalan. Selain soal malas, wegah, aras-arasen, awang-awangan dan sebagainya, problem yang kedua yang harus kita lawan dan kita kalahkan adalah cepat menyerah atau apatis. Itu kan nanti urusan yang muda-muda, Pak. Tahun depan saya udah pensiun. Ngapain mikir yang kayak gitu? Dengan segala hormat kepada para senior yang 1-2 tahun ke depan akan pensiun, saya nyuwun panjenengan tetap memberi teladan yang baik, memberi support, memberi semangat yang baik kepada adik-adik kita, kepada anak-anak kita. Yo, meskipun ora paham, yo wedok-wedok koyo paham gitu. Jadi nggak kemudian semua kita pada situasi yang saling itu tadi saya katakan saling asah, asih dan asuh. Ini tantangan-tantangan kita teman-teman semua, dan ini kita tidak boleh abai dengan ini agar kita tidak tertinggal atau bahkan kita tidak ditinggalkan. Mumpung masih ada waktu mengejar agar nanti diakreditasi bisa WBK benar-benar tahun depan, segera lakukan lompatan-lompatan, segera lakukan kreativitas-kreativitas di segala bidang. Jangan takut salah. Yang takut itu kalau Anda melanggar hukum, melanggar aturan. Gitu. Salah itu nggak apa-apa sepanjang nggak melanggar hukum, nggak melanggar aturan. Karena orang menemukan teori-teori baru, orang menemukan cara-cara baru, orang menemukan teknik-teknik baru, itu semboyannya adalah trial and error. Ini berkali-kali saya sampaikan. Nggak ada semboyan di laboratorium itu tulisannya trial and sukses, nggak ada. Semua nulisnya trial and error. Mencoba dan salah, mencoba dan yang salah itu mencoba dan kriminal, itu yang nggak boleh. Jadi jangan takut salah. Karena belajar dari kekeliruan kesalahan itu, kita akan menemukan kebaikan-kebaikan. Yang pasti jangan melanggar hukum, jangan melanggar aturan. Dan pasti itu bisa kita temukan. Banyak hal yang sudah bisa dilakukan teman-teman di luar daerah sana. Dan saya juga tahu ada banyak yang sudah kita temukan di Batang. Bahkan Kemenak Pusat, Kemenak Kanwil belajar kepada Pemda Batang untuk cyber data. Gus Menteri kemarin menyampaikan kita akan bikin untuk membantu saudara-saudara kita ke depan menyiapkan yang pertama di Indonesia itu adalah Islamic Cyber University. Jadi bagaimana orang kuliah itu prasmanan, di rumah dia kuliah dan itu. Awalnya kemarin didiskusikan dengan Menteri Emirat Arab, saya mendampingi makan siang dan itu dibahas di situ. Ada Pak Erick Thohir juga di situ, Menteri BUMN. Kita tidak menemukan pola itu di negara-negara Islam. Maka pola yang kemarin Pak Menteri ngendikake itu diambil dari Korea. Gitu. Ya nggak apa-apa, kita ambil ilmunya. Kita ambil ilmunya sehingga kemudian saudara-saudara kita, keluarga kita yang karena waktunya, karena soal biaya tidak bisa kuliah, maka nanti dia bisa mengambil itu. Dan Pak Gus Menteri mengatakan tahun ini harus terwujud, sehingga tim beliau digenjot betul agar tahun ini apa yang beliau cita-citakan itu bisa terwujud. Dan itu terinspirasi dari Batang. Salah satunya terinspirasi dari Batang. Belajar kepada pusat kendali data yang Pak Wihaji kemarin pamerkan kepada kita semuanya. Saya bilang kepada teman-teman di Kanwil, siapkan kantor pusat kendali data kita, seolah-olah nanti kita berada di ruangan itu seperti di kantornya Star Trek. Salah satu film ketika masa remaja saya gitu, sehingga orang masuk di ruangan itu, orang lupa kalau dia berada di Kemenak. Ngertinya dia di kantor Star Trek. Itu saya laporkan ke Jakarta 3 minggu yang lalu. Kemudian kata Pak Bowo yang nangani soal media, beliau katakan Gus Menteri juga sudah perintahkan itu, begitu pulang dari Batang segera itu pelajari, datang ke Google dan bikin kantor
datanya Kementerian Agama seperti kantornya Google. Nah, kalau di pusat sudah begitu, kalau di Kanwil sudah begitu, dan insya Allah nanti di akhir tahun penjenengan sudah bisa menikmati itu di Kanwil, itu kita sedang persiapkan peralatannya, kita siapkan semuanya, maka Batang tidak boleh ketinggalan, kabupaten kota yang lain tidak boleh tertinggal. Dan banyak titik justru Kanwil tertinggal dari kabupaten kota yang lain. Kita saling menguatkan satu dengan yang lain, karena bintang itu indah ketika dia tidak bersinar sendirian. Kalau bintang muncul sendirian justru menakutkan orang yang melihat. Bintang indah karena dia bersinar dengan teman-temannya yang lain. Kita semua menjadi bintang di Jawa Tengah ini untuk memberikan cahaya harapan dan mimpi-mimpi indah yang akan kita wujudkan dalam pelayanan bagi umat beragama di Jawa Tengah, khususnya di Kabupaten Batang. Tepuk tangan untuk kita semua, terima kasih. Ada tutur kata, sikap saya yang kurang sopan, yang tidak berkenan di hati Bapak Ibu semua. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Selamat bekerja, selamat berjuang, selamat beribadah. Mudah-mudahan kita semua selalu di dalam bimbingan dan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Cuci tangan sampai bersih. Cukup sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pentasarufan zakat infak sodako untuk Musala Al-Barokah Desa Tembok, Kecamatan Limpung, area TMMD Sengkuyung 1, Kodim 0736 Batang, kepada Bapak Mosodik selaku takmir untuk menempatkan diri. Mohon berkenan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah didampingi oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Batang untuk menyerahkan pentasarufan. Dengan selesainya pembinaan tadi, maka selesailah sudah acara pembinaan ASN Kantor Kementerian Agama Kabupaten Batang oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah. Selanjutnya, perkenan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah untuk foto bersama. Pertama, berkenan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah bersama Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Batang. Selanjutnya, bersama Kepala Subbagian Tata Usaha Para Kasih dan Penyelenggara Zakat Wakaf